Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Rifani dengan NIM 1923336 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video dari tugas mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Al-Qadri Fitriah, SE MMAK, mengenai tentang materi retribusi jasa umum. Jadi sebelum saya masuk ke materi retribusi jasa umum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang materi retribusi daerah. Jadi retribusi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu pungutan. Sedangkan pengertian dari retribusi daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan atas pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Meskipun pajak daerah dan retribusi daerah itu sama-sama berbentuk pungutan, namun di antara keduanya itu memiliki perbedaan. Dimana yang pertama, beda antara pajak daerah dan retribusi daerah itu objek pajak bukan merupakan objek dari retribusi daerah. Jadi retribusi daerah itu objeknya adalah pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha, dan perizinan tertentu. Lalu yang kedua, pembayar pajak daerah tidak menerima imbalan langsung, sedangkan retribusi daerah itu menerima imbalan atau manfaat langsung dari penerima retribusi. Kemudian yang ketiga, pada retribusi daerah itu hanya berlaku satu sistem, yaitu official assessment, sedangkan pada pajak daerah itu berlaku 3 sistem, yaitu self assessment system, official assessment, dan withholding system. Lalu terdapat 3 jenis dari retribusi daerah itu. Yang pertama ada retribusi jasa umum yang nantinya akan saya bahas di video ini. Kemudian yang kedua ada retribusi jasa usaha, dan yang ketiga ada retribusi perizinan tertentu. Masuk ke dalam materi tentang retribusi jasa umum. Jadi retribusi jasa umum ini merupakan jenis dari retribusi jasa daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi jasa umum ini merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ini sendiri memiliki 14 jenis yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum. Jadi yang pertama ada retribusi pemakaman. Yang menjadi objek sebagai retribusi pemakaman itu adalah pelayanan penguburan atau pemakaman, termasuk penggalian atau pengerukan, dan juga pembakaran atau pengabuan mayat. Lalu juga ada sewa tempat untuk penguburan atau pemakaman, dan juga sewa tempat untuk pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Jenis yang kedua yaitu retribusi pelayanan pasar. Jadi yang menjadi objek pada retribusi pelayanan pasar ini adalah pelayanan fasilitas yang diberikan berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintahan daerah, kecuali pelayanan fasilitas itu diberikan dan dikelola oleh pihak BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Jenis yang ketiga yaitu retribusi pengelola limbah cair. Yang menjadi objek dalam retribusi pengolahan limbah cair ini adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan dan dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Jadi yang keempat ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang menjadi objek dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Kemudian yang kelima yaitu retribusi pelayanan pendidikan. Nah, yang menjadi objek
dalam retribusi pelayanan pendidikan ini adalah pelayanan kepelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, kecuali pelatihan atau kependidikan yang diselenggarakan oleh pihak BUMN atau BUMD dan pelatihan atau kependidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Lalu yang keenam ada retribusi penggantian biaya cetak peta. Jadi di sini sudah jelas yang menjadi objek dari retribusi biaya penggantian cetak peta itu adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Kemudian yang ketujuh ada retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Jadi yang menjadi objek pada retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil ini adalah pelayanan untuk pencetakan kartu tanda penduduk, untuk pencetakan akta catatan sipil, kartu identitas kerja, dan sejenisnya. Lanjut yang kedelapan ada retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Jadi yang menjadi objek dalam retribusi ini adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan yang dikelola oleh pemerintahan daerah, kecuali atau yang tidak menjadi objeknya adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Retribusi untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum. Jadi yang menjadi objek dalam retribusi ini adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang sudah disediakan dan ditentukan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ke-10 ada retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Jadi yang menjadi objek dalam retribusi ini adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yaitu meliputi pertama ada pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah sementara. Juga ada pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan akhir. Juga ada penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Nah, dikecualikan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Lanjut yang ke-11 ada retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jadi yang menjadi objek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Kemudian yang ke-12 ada retribusi pelayanan kesehatan. Jadi yang menjadi objek dalam retribusi ini adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas, yaitu puskesmas keliling, puskesmas umum, puskesmas pembantu, balai kesehatan, RSUD, dan atau tempat pelayanan kesehatan yang sejenis lainnya yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Kemudian lanjut ke-13 ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Jadi yang menjadi objek dalam retribusi ini adalah pelayanan penyediaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat-alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan atau untuk dipergunakan oleh masyarakat. Kemudian masuk ke 14, yaitu yang terakhir dari retribusi jasa umum itu adalah retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Jadi yang menjadi objek dalam retribusi ini adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, dan perlengkapannya, kemudian pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikianlah video presentasi dari saya mengenai materi tentang retribusi jasa umum. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.